Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Kita akan menggunakan tata ibadah keluarga GPIB Maranatha Lampung 24 Agustus 2022. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah pada malam hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebajikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh kebaikan-Mu, Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat, sehingga dalam semangat iman yang datang daripadamu, kami dapat bersekutu kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, bimbing dan tuntunlah hati kami dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu sebagai pedoman sekaligus sumber iman kami akan karya keselamatan-Mu. Kepadamu pula kami mohon curahan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan jiwa kami, agar melalui ibadah ini kami semakin berani dalam mewartakan kebenaran-Mu. Pimpinlah Tuhan awal ibadah sampai dengan akhirnya dengan pertolongan kasih-Mu. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk.
Jemaat yang Kristus kasihi, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan, terambil dari Mazmur 145 ayat 14 sampai dengan 18. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. mata sekalian orang menantikan Engkau, Dan Engkau pun memberikan makanan pada waktunya, Engkau yang membuka tangan-Mu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus, tuntunlah kami mendengarkan suara-Mu dan memahami kehendak-Mu sehingga kami bersukacita atas kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian kami dan kami pun menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat 16. Filemon 1 ayat 8 sampai ayat 16 yang menyatakan demikian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat, disilakan duduk.
Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, dalam pembacaan ini kita dapat mengetahui bahwa ada 3 orang yang disebut di dalamnya, yaitu aku yang menuju kepada Paulus, ada Filemon dan Onesimus. Keterangan masing-masing memang tidak banyak. Paulus sangat gamblang menerangkan dirinya kalau kita baca di ayat 9b, yaitu sudah tua dan sedang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Keterangan tentang Filemon dapat kita baca dari penyampaian Paulus di ayat 9a, yaitu ia adalah seorang yang mengasihi Paulus. Sedangkan Onesimus nampaknya punya pengalaman bersama Paulus dan Filemon sebelumnya, dan dalam pengalaman bersama di waktu yang lampau itu, yang sebelumnya disebut sebagai orang yang tidak berguna bagi Filemon. Paulus menyampaikan kepada Filemon bahwa sekarang Onesimus tidak seperti dulu, sebab sekarang ia sangat berguna bagi Paulus dan Filemon, sehingga Onesimus ini diutus untuk datang kepada Filemon. Itu yang kalau ibu bapak saudara membaca ayat 11 dan ayat 12. Kalau kita membaca juga bagian dari kitab Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat 9, Bapak Ibu kita dapat mengetahui bahwa Onesimus sebelumnya adalah hamba dari Filemon, seorang Kristen yang terkemuka di Kolose. Persoalannya dalam statusnya sebagai hamba itu budak, Onesimus mencuri barang-barang milik Filemon tuannya dan kemudian melarikan diri. Onesimus pergi ke Roma, selanjutnya di Roma Onesimus berjumpa dengan Paulus, kemudian dia bertobat. Paulus menyuruh Onesimus untuk kembali kepada tuannya, yaitu Filemon. Dan ada orang lain kalau kita baca di Kolose 4 ayat 7 yang disebut dengan Tikhikus, yang kebetulan waktu itu juga memang mau pergi ke Kolose. Dengan begitu Onesimus bisa pergi bersama-sama Tikhikus. Namun kalau kita membaca bahwa ya Onesimus memang bukan membaca, tapi ketika kita memahami kondisi Onesimus, tentu ya tidak semudah itu untuk kembali menghadap tuannya Filemon. Ia yang dulunya minggat dan kemudian harus kembali, tentu Onesimus takut kalau Filemon akan memarahi dia, apalagi pernah berbuat kesalahan kepada tuannya. Sebab itulah Paulus memberikan surat kepada Filemon, dan itulah yang menjadi pembacaan kita saat ini. Tegasnya Bapak Ibu, hanya satu yang diminta oleh Paulus kepada Filemon, itu tertera di ayat 15 sampai ayat 16, yaitu supaya engkau Filemon dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bapak Ibu Saudara, kata hamba atau budak dan kata hamba atau budak lalu yang satunya saudara, ini kata yang menunjukkan perbedaan status. Perlakuan terhadap status hamba dan juga saudara tentu ini sudah pasti berbeda. Kalau hamba sudah pasti mengarahkan pikiran kita pada relasi yang struktural tuan dan hamba. Menurut hukum Romawi, seorang hamba tidak dapat memiliki harta milik apapun. Majikan atau tuan dapat memperlakukan hambanya sebagai sebuah benda, yaitu berbuat atau memerintahkan segala sesuatu dengan sesuka hati hati tuannya. Pastilah tuan juga akan memprioritaskan kepentingannya dan menghendaki sang hamba memenuhi tanggung jawabnya dengan baik terhadap sang tuan. Sang hamba ini harus melayani tuannya dengan ramah, dengan baik, tanggap dalam berbagai kebutuhan tuannya, dan semua hak itu menjadi milik tuan, sedangkan budak hanya tahu melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Sang tuan itu tidak pernah membuka pikirannya kepada hamba atau budaknya. Nah, kalau hamba atau budak dipahami seperti itu, maka status sebagai saudara tentu tidak demikian. Kata saudara sudah pasti ini menggambarkan relasi yang sebaliknya, relasi yang sama, tidak struktural itu yang akrab, yang dekat,
yang setara, yang terbuka dan saling percaya. Permintaan Paulus agar Filemon menerima Onesimus sebagai saudara, pasti Paulus tahu bahwa ada relasi yang dulunya tidak seperti itu. Dulunya relasi Filemon dan Onesimus adalah tuan dan hamba, lalu sekarang harus menerimanya dalam relasi sebagai saudara. Nah, jelas ini bukan tindakan yang mudah. Perubahan besar harus terjadi di dalam diri Filemon. Tapi Paulus yakin bahwa Filemon bisa melakukannya dan kuncinya cuma satu, yaitu kasih. Dan kasih itu memang ada dalam diri Filemon. Paulus sampaikan, saya berani menyampaikan itu karena Paulus sampaikan bahwa Paulus pun sudah merasakan dan menerima langsung tindakan kasih dilakukan Filemon kepadanya, seperti yang disampaikan atau dituliskan di ayat 9a. Awalnya ayat ini saya sebut sebagai identitas atau keterangan dari Filemon. Namun dengan melihat konteks atau keberadaan Onesimus sebagai budak yang dulunya minggat dari tuannya Filemon, di sini Paulus hendak menyampaikan bahwa kasih yang sudah ia terima, yang ia rasakan langsung atau alami dari Filemon, kiranya dapat Filemon bagikan atau nyatakan juga kepada Onesimus yang jelas-jelas telah berbuat salah kepadanya. Hanya dengan kasih, maka penerimaan tanpa syarat dapat dilakukan kepada Onesimus. Bapak Ibu Saudara, kalau pada zaman itu masih berlaku praktek perbudakan, maka Paulus secara tidak langsung menentang praktek perbudakan masa itu dengan meminta kepada Filemon agar mengubah pandangan serta perlakuannya kepada Onesimus. Kekristenan Filemon dan keluarganya memberi warna yang berbeda dari masyarakat umumnya dalam hal perlakuan terhadap sesama. Warna persaudaraan ditunjukkan melalui sikap yang manusiawi. Dengan relasi yang berwarna persaudaraan, maka pasti ada kekuatan untuk mengubah kehidupan dari yang jahat kepada kehidupan yang baik. Ada kekuatan untuk mengampuni dan menerima orang lain atau sesama yang telah melakukan kesalahan. Pemberitaan firman Tuhan ini, penerimaan kepada sesama yang didasarkan atas kasih, tentu bukan hanya Filemon saja sebagai penerima surat, tetapi setiap orang yang percaya kepada karya penyelamatan Tuhan Yesus adalah pelaku-pelaku kasih yang juga harus menerima sesama yang telah berbuat salah, atau kepada sesama yang telah melukai hati, supaya memasukkan mereka dalam daftar sebagai saudara yang harus kita kasihi. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita dengan cara mengorbankan tubuh dan darahnya bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih Tuhan tidak berhenti di kita, tapi terus disalurkan, terus dibagikan, terus disentuh atau terus kita perbuat itu pada sesama. Mengasihi sesama yang dekat, yang baik, yang akrab mungkin sudah biasa dan pastinya itu sangat mudah untuk kita lakukan. Tapi panggilan kita untuk mengasihi, yang mau dikatakan ini harus terbuka lebar, yaitu kepada sesama yang telah menyakiti, kepada sesama yang telah melukai hati kita, kepada mereka yang membenci kita, kepada sesama yang mungkin kita lihat dalam tanda petik itu tidak berguna, kepada sesama yang terpinggirkan, tersisihkan, atau yang terabaikan dalam kehidupan di sekitar kita. Biarlah kepada mereka juga kita hadir dan membuka lebar pintu kasih Tuhan, sehingga relasi yang mengampuni dan relasi yang saling menerima tanpa syarat tetap berdiri terhadap siapa saja yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Ibu bapak saudara, perihal menerima saudara harus mengampuni lebih dahulu supaya penerimaan dapat terwujud. Jika sudah ada penerimaan, maka kasih akan mengalir terus. Untuk mengampuni, bukankah itu yang menjadi doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya ibu bapak tidak ada alasan untuk tidak mengampuni, sebab kita pun orang-orang berdosa yang menerima kasih dan pengampunan Tuhan.
Dalam proses pengadaan Diaken Penatua GPIB masa bakti 2022-2027, biarlah firman Tuhan meneguhkan kita bahwa Tuhan Yesus telah menebus segala dosa, kesalahan yang kita lakukan kepadanya. Kemudian dengan karyanya itu dalam Injil Yohanes 15 disebutkan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Artinya bahwa ia mempercayai, ia memperkenankan kita menjadi rekan sekerjanya untuk menyatakan kasih Allah bagi manusia dan dunia. Menjadi rekan sekerjanya di saat kita sendiri menyadari bahwa saya dipakai oleh Tuhan bukan karena saya baik dan benar, tapi sebagai orang yang berdosa yang menerima pengampunan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang sudah berproses dalam proses gerejawi ini, kiranya merespons panggilan dan pengutusan Tuhan ini karena memaknai kasih Allah. Sekaligus akan bercerita tentang kasih Tuhan, kasih Allah itu dalam seluruh aktivitas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Sepanjang perjalanan hidup yang sudah kami tempuh dalam tuntunan Tuhan, selalu mengalami kasih Tuhan dalam pelbagai situasi atau peristiwa kehidupan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Ketika kami membaca firman Tuhan dan memahami tentang pengutusan Tuhan atas kami agar menyatakan kasih Tuhan terhadap sesama, menerima sesama sebagai saudara dalam Tuhan, kiranya dapat kami lakukan karena tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengasihi. Kasih Tuhan selalu melingkupi kami dan biarlah kami dapat bercerita tentang kasih Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Dalam syukur kami akan kasih Tuhan yang senantiasa menaungi kami, tetaplah kami memohon ampun Bapa, apabila Engkau melihat kami masih gagal untuk menyatakan kasih Tuhan terhadap setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Dengan firman-Mu Tuhan, Roh Kudus telah memberikan kami pengertian tentang kehendak-Mu dan kami mohon
Roh Kudus, tuntunlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan proses pemilihan diaken dan penatua di seluruh jemaat GPIB. Tuhan Yesus menolong agar kehadiran diaken dan penatua GPIB di masing-masing jemaat untuk masa tugas 2022-2027 dapat terwujud dalam perkenan-Mu. Teguhkan hati setiap para pelayan Tuhan yang akan Engkau utus bahwa semua terjadi karena kasih Tuhan, sehingga pelayanan yang akan dilakukan adalah untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan negara dan bangsa serta dunia ciptaan-Mu hanya kepada Engkau. Berilah berkat sehingga selalu terpelihara dengan kebaikan-Mu dan bumi pun penuh dalam damai sejahtera-Mu. Kami mohon berilah kesehatan dan kekuatan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas anugerah-Mu. Tuhan Yesus, lihatlah umat-Mu dalam segala keberadaan, berkat Tuhan turun atas umat yang melakukan peribadahan saat ini secara daring dari tempat masing-masing dimanapun berada. Bahkan umat Tuhan dalam segala keberadaan mereka semuanya juga akan diberkati oleh Tuhan. Kami mohon berkatilah setiap rumah tangga umat-Mu, cinta kasih Kristus tetap mengikat dalam seluruh relasi kehidupan keluarga. Roh Kudus akan memampukan kami dan seisi rumah tangga kami untuk hidup mengasihi-Mu Tuhan dan mengasihi sesama. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami hendak mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Begitu besar rahmat dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Begitu banyak berkat makanan dan minuman, bahkan kesehatan yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini Tuhan, sebagai tanda syukur terima kasih kami memberikan persembahan kepadamu
biarlah Engkau mau pergunakan persembahan syukur kami ini untuk menopang setiap kegiatan, pelayanan, dan kesaksian yang ada di gereja kami. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di atas segala umat yang percaya kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.